Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, nama saya Rani Amalia Putri dari jurusan PGSD Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus penting dalam dunia pendidikan, yaitu tentang otak manusia dan bagaimana pemahamannya dapat kita terapkan dalam proses pembelajaran di sekolah, khususnya di tingkat sekolah dasar. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya mengapa ada siswa yang begitu cepat memahami pelajaran sedangkan ada siswa yang membutuhkan waktu lebih lama? Atau mengapa saat belajar sambil mendengarkan lagu atau melihat gambar berwarna-warni kita bisa lebih cepat mengingat informasi? Semua hal itu tidak terjadi secara kebetulan, teman-teman. Faktanya itu sangat berkaitan dengan cara kerja otak kita dalam memproses informasi. Jadi otak itu bukan hanya organ biologis di kepala kita, tetapi juga pusat kendali seluruh aktivitas manusia dari berpikir, merasa, bergerak hingga belajar. Di video ini kita akan menjelajahi 3 hal utama. Yang pertama, bagaimana struktur otak manusia dan fungsinya dalam pembelajaran. Yang kedua, apa saja teori penting tentang kerja otak yang mendasari cara kita belajar. Dan yang ketiga, tentu saja bagaimana kita sebagai guru bisa menerapkan pemahaman ini ke dalam kegiatan belajar, mengajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Jadi, siapkan diri kalian, mari kita mulai petualangan ilmiah ini bersama-sama. Baik teman-teman, mari kita mulai dengan mengenal struktur otak, organ yang menjadi pusat dari semua aktivitas belajar kita. Tahukah kalian bahwa otak manusia rata-rata hanya memiliki berat sekitar 1400 gram atau sekitar 2% dari berat tubuh kita. Meskipun ukurannya kecil, namun otak memiliki lebih dari 100 miliar sel saraf yang saling terhubung dan bekerja secara sangat kompleks. Jadi, otak itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama, otak besar atau cerebrum yang berfungsi untuk berpikir logis, merencanakan, menganalisis, dan mengambil keputusan. Yang kedua, otak kecil atau cerebellum yang mengatur koordinasi gerakan, keseimbangan tubuh, serta keterampilan motorik halus. Yang ketiga, batang otak atau brainstem, bagian paling bawah dari otak yang mengatur fungsi dasar tubuh seperti detak jantung, pernafasan, dan suhu tubuh. Selain itu, pembagian tersebut otak juga terbagi menjadi 2 belahan utama, yaitu otak kanan dan otak kiri. Jadi, otak kiri itu bertanggung jawab terhadap logika, matematika, kemampuan bahasa, dan berpikir secara terstruktur. Sedangkan otak kanan itu lebih dominan dalam hal kreatif, seni, emosi, dan intuisi. Ia bekerja secara menyeluruh dan intuitif. Menariknya, bagian otak yang disebut limbik juga memainkan peran penting dalam proses belajar. Sistem ini mengatur emosi dan pengalaman pribadi yang sangat erat kaitannya dengan kecerdasan sosial seperti kemampuan untuk berempati, memahami perasaan orang lain, dan bekerja sama dalam kelompok. Jadi, ketika seorang anak tampak lebih mudah memahami pelajaran atau menggambar, atau lebih nyaman belajar sambil bergerak, itu bisa jadi karena bagian otak kanan dan sistem limbiknya sedang bekerja dominan. Oleh karena itu, memahami struktur dan fungsi otak membantu kita lebih bijak dalam merancang metode mengajar dan sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing siswa. Jadi guys, menurut penelitian Howard Gardner, kecerdasan manusia itu beragam. Tidak hanya kecerdasan logika, matematika, dan bahasa, tetapi juga kecerdasan musik, spasial, kinestetik,
naturalis, eksistensial, dan spiritual. Berdasarkan penelitian Dryden 2001, ada 10 dasar otak manusia, diantaranya yaitu yang pertama, otak menyimpan informasi dalam sel-sel sarafnya. Yang kedua, otak mempunyai komponen untuk menciptakan kebiasaan dalam berpikir dan berperilaku. Yang ketiga, otak menyimpan informasi dalam bentuk kata, gambar, dan warna. Yang keempat, otak tidak membedakan fakta dan ingatan. Otak bereaksi terhadap ingatan sama persis dengan reaksinya terhadap fakta. Imajinasi dapat memperkuat otak dan mencapai apa saja yang dikehendakinya. Yang kelima, konsep dan informasi dalam otak disusun dalam bentuk pola-pola. Yang keenam, latihan indera dan latihan fisik dapat mempengaruhi otak. Yang ketujuh, alat indera dan reseptor saraf menghubungkan otak dengan dunia luar. Yang kedelapan, otak tak pernah istirahat. Ketika otak rasional kelelahan dan tak dapat menuntaskan pekerjaan, otak intuitif akan melanjutkannya. Yang kesembilan, otak dan hati berusaha dekat. Otak yang diasah terus-menerus akan menjadi semakin bijak dan tenang. Dan adapun yang 10 atau yang terakhir itu, kekuatan otak juga ditentukan oleh makanan fisik yang diterima otak. Jadi ini menjelaskan mengapa anak-anak bisa sangat terbantu dengan metode belajar yang melibatkan gambar, musik, gerak, cerita, dan simulasi, karena semua yang disesuaikan dengan cara kerja alami otak. Nah, setelah kita memahami bagaimana otak bekerja, muncul pertanyaan penting. Bagaimana kita sebagai pendidik bisa menerapkan pengetahuan ini dalam proses pembelajaran di kelas? Pertama-tama, yang sangat penting untuk diperhatikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menstimulasi otak siswa secara positif. Lingkungan yang mendukung tidak selalu harus mahal atau canggih. Cukup dengan suasana kelas yang menyenangkan, penuh warna, ada variasi suara, gerakan, dan interaksi sosial yang hangat. Jadi, otak anak akan lebih siap untuk belajar. Misalnya, sebelum pelajaran dimulai, guru bisa memutar musik klasik yang lembut untuk membantu mengaktifkan otak kanan siswa. Musik ini menciptakan suasana tenang, rileks, dan membantu siswa lebih fokus. Sebaliknya, untuk melatih otak kiri yang lebih logis dan analitis, kita bisa memberikan teka-teki, tantangan logika, atau permainan kata di awal pelajaran. Jadi, guru juga bisa memulai kelas dengan aktivitas ringan seperti gerakan tangan, senam otak, atau permainan singkat. Ini bukan hanya menyenangkan suasana, tetapi juga membantu seluruh bagian otak agar siap menerima materi. Selain itu, kita harus paham bahwa hasil dari proses belajar yang terjadi dalam otak sangat beragam. Para ahli membaginya menjadi 5 kategori. Yang pertama, informasi verbal, yaitu kemampuan siswa untuk mengingat dan mengungkapkan pengetahuan melalui bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Misalnya, menjelaskan kembali isi teks bacaan atau menjawab pertanyaan guru. Yang kedua, keterampilan intelektual, yaitu kemampuan berpikir logis, memahami konsep, dan mengklasifikasikan dan memecahkan masalah. Yang ketiga, strategi kognitif, yaitu kemampuan siswa untuk mengatur pikirannya sendiri, seperti menentukan strategi belajar, memusatkan perhatian, atau mengevaluasi pemahamannya. Yang keempat, keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi. Contohnya menulis, menggambar, memotong, atau menari. Yang kelima,
Sikap atau afeksi yaitu kecenderungan untuk menunjukkan reaksi positif terhadap suatu objek, kegiatan atau nilai, misalnya rasa tanggung jawab, rasa ingin tahu, dan rasa empati. Semua jenis hasil belajar ini melibatkan bagian-bagian otak yang berbeda. Dan karena itulah kita tidak bisa hanya mengandalkan satu metode pembelajaran saja. Untuk itu, strategi pembelajaran yang multisensori yaitu melibatkan penglihatan, pendengaran, gerakan, dan pengalaman emosi sangat efektif untuk memaksimalkan kerja otak dalam proses belajar. Nah, guru memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi kerja otak siswa di dalam kelas. Tidak hanya cukup menyampaikan materi, tetapi juga perlu menjadi desainer pembelajaran yang kreatif dan reflektif. Kita tahu bahwa setiap anak pasti memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang lebih suka belajar dengan melihat gambar atau diagram, ada yang lebih nyaman dengan penjelasan lisan, dan ada juga yang lebih mudah memahami dengan praktik langsung. Maka, kita sebagai guru itu perlu merancang pembelajaran yang menyentuh semua gaya belajar tersebut, sehingga setiap siswa bisa mengakses pengetahuan dengan cara yang paling sesuai bagi otaknya. Beberapa contoh strategi pembelajaran ramah otak yang bisa diterapkan. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Siswa diberikan tantangan nyata untuk diselesaikan bersama dalam kelompok. Ini melibatkan otak dalam berpikir, berkolaborasi, serta mengasah kreativitas dan keterampilan sosial otak. Yang kedua, media visual atau audio. Gambar, diagram, video, atau rekaman suara dapat membantu otak dalam mengingat dan memahami materi yang lebih kuat. Yang ketiga, belajar sambil bergerak atau bermain. Aktivitas fisik ringan di sela pembelajaran dapat merangsang area motorik dan menjaga konsentrasi tetap terjaga. Yang keempat, mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Menghubungkan pelajaran dengan pengalaman siswa atau fenomena yang mereka alami secara sehari-hari akan membuat otak lebih menyerap informasi karena terasa relevan dan bermakna. Dengan pendekatan seperti ini, belajar tidak terasa membosankan, melainkan menjadi petualangan yang penuh semangat dan penuh warna dan menyenangkan bagi otak siswa. Nah guys, sebagai tambahan dari semua penjelasan tadi, ada satu hal penting yang harus kita bahas, yaitu tentang gaya belajar siswa. Jadi, setiap siswa itu memiliki cara yang berbeda-beda dalam menerima dan memproses informasi. Maka, guru harus mampu mengenali dan menyesuaikan pendekatan pembelajarannya. Gaya belajar bisa dibagi menjadi 3 tipe utama, yaitu yang pertama, visual. Siswa tipe ini lebih mudah belajar melalui gambar, warna, grafik, diagram, dan tayangan video. Mereka cenderung mengingat dan melihat. Yang kedua, auditory. Siswa tipe ini belajar lebih baik dengan mendengarkan. Mereka senang penjelasan verbal, diskusi, musik, atau membaca keras-keras. Yang ketiga, kinestetik. Mereka belajar paling efektif melalui gerakan, praktik langsung, eksperimen, bermain peran, atau menyentuh objek secara langsung. Misalnya, ketika kita mengajar konsep siklus air, untuk siswa visual kita bisa menyiapkan infografis atau poster berwarna. Untuk siswa auditori, kita bisa menjelaskan sambil mendongeng atau mengajak mereka berdiskusi. Sedangkan untuk siswa kinestetik, kita bisa mengajak mereka untuk membuat simulasi siklus air menggunakan benda-benda nyata di kelas. Yang menarik, tidak semua siswa hanya memiliki satu gaya belajar. Kebanyakan justru merupakan kombinasi seperti visual auditori atau auditori kinestetik. Inilah mengapa penting bagi guru untuk menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif dan fleksibel. Dengan mengenal gaya belajar siswa, guru tidak hanya membuat pembelajaran lebih efektif, tetapi juga lebih inklusif dan menghargai perbedaan individu.
Nah guys, selain itu, banyak mitos yang beredar tentang otak dan pembelajaran. Yuk kita bahas beberapa di antaranya. Mitos yang pertama, kita hanya menggunakan 10% dari otak kita. Faktanya, sebenarnya hampir seluruh bagian otak kita aktif sepanjang waktu, bahkan saat kita tidur. Mitos kedua, siswa yang cerdas hanya dominan otak kiri. Faktanya, kecerdasan melibatkan berbagai bagian otak. Siswa kreatif, sosial, atau spiritual juga cerdas, hanya jenis kecerdasannya yang berbeda. Mitos yang ketiga, otak berhenti berkembang saat dewasa. Faktanya, otak manusia bisa terus belajar dan membentuk koneksi baru sepanjang hidupnya. Ini disebut neuroplastisitas. Jadi, sebagai pendidik, kita harus membekali diri dengan ilmu yang benar tentang otak agar tidak terjebak dalam mitos dan bisa mengembangkan potensi siswa secara optimal. Baik teman-teman, sebelum kita benar-benar mengakhiri video pembelajaran ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merefleksikan kembali apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi, kita sudah membahas banyak hal tentang otak manusia dan bagaimana pemahaman terhadap kerja otak bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran. Yang pertama, kita mengenal bahwa otak terdiri dari berbagai bagian dengan fungsi yang sangat spesifik. Dari otak besar yang bertugas berpikir dan mengambil keputusan, otak kecil yang mengatur keseimbangan, hingga batang otak yang menjaga fungsi dasar kehidupan. Dan jangan lupa sistem limbik sebagai pusat emosi kita juga berperan sangat besar dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Yang kedua, kita juga telah memahami berbagai teori kerja otak, mulai dari teori kecerdasan majemuk Howard-Gardner hingga 10 hukum otak menurut Dryden. Teori ini membuka mata kita bahwa belajar bukan hanya soal hafalan, tetapi juga soal bagaimana kita merangsang otak dengan cara yang sesuai dan menyenangkan. Lalu, kita masuk pada penerapan konkret di kelas. Kita belajar bagaimana menciptakan suasana belajar yang kondusif, menggunakan strategi multisensori, mengenali gaya belajar siswa, dan menghadirkan inovasi pembelajaran yang bisa menyentuh seluruh potensi otak siswa. Semua itu tidak hanya membuat proses belajar lebih efektif, tetapi juga lebih manusiawi, lebih inklusif, dan lebih menyenangkan bagi guru maupun siswa. Sebagai penutup tambahan, izinkan saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu hal. Bayangkan jika setiap guru memahami kerja otak. Bayangkan jika setiap siswa bisa belajar sesuai dengan cara terbaik mereka. Tentu pendidikan kita akan jauh lebih hidup, lebih bermakna, dan lebih menginspirasi. Jadi, mari kita terus belajar bukan hanya tentang materi pelajaran, tetapi juga belajar tentang bagaimana manusia belajar, karena di situ kunci pendidikan yang sesungguhnya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga kita bisa terus menjadi bagian dari perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar serta mengajar. Nah teman-teman, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa otak adalah pusat dari semua proses belajar, dan pemahaman tentang cara kerja otak ini sangat penting bagi siapapun yang terlibat dalam dunia pendidikan. Proses belajar tidak hanya melibatkan kemampuan berpikir saja, tetapi juga perasaan, pengalaman, dan kebiasaan. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus mempertimbangkan keseluruhan aspek kerja otak agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyentuh semua potensi siswa. Sebagai penutup, berikut beberapa saran yang bisa saya berikan. Yang pertama itu, guru perlu terus belajar dan memperbaharui wawasan tentang teori kerja otak dan aplikasinya dalam pembelajaran. Yang kedua, ciptakan suasana kelas yang menyenangkan, mendukung, dan merangsang secara visual, auditori, dan kinestetik.
Yang ketiga, gunakan berbagai model dan media pembelajaran yang bervariasi untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda-beda. Yang keempat, jadikan siswa sebagai subjek aktif dalam pembelajaran, bukan hanya sebagai pendengar pasif. Semoga penjelasan ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menciptakan proses belajar yang lebih baik, lebih ramah otak, dan tentunya lebih bermakna. Terima kasih atas perhatian dan waktunya, dan terima kasih juga telah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.